Jemaat LHK dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami gadis yang cantik di sini. Indah banget ya pemandangan di belakang saya, seindah pengumuman seminggu ini. Ikut ke rumah teman saya yuk. Yuk. Tata. Kemana ya? Mana sih Tata? Ada si Tata. Kayaknya Tata di sawah deh. Aku mau nemuin Tata deh. Tata. Aku cariin, taunya udah di sini. Tadi aku ke sawah kamu tapi nggak ada orang. Kamu bisa tahu kan? Tahu lah, kamu kan ini tuh tempat favorit kamu di sini. Tahu aja. Tahu nggak? Ada yang ulang tahun loh di minggu ini. Siapa tuh? Selamat ulang tahun kepada Bapak Chandra pada tanggal 1 September dari LHK Tangerang. Saudari Pipit pada tanggal 5 September dari LHK Tangerang. Bapak Seris Antarisman Zebua tanggal 6 September dari LHK Serang. Ibu Berlin Mariana Pangemanan 9 September dari LHK Serang. Saudari Naomi Anastasia 10 September dari LHK Serang. Saudara Maslan Banjar pada tanggal 10 September dari LHK Serang. Bapak Suhari tanggal 11 September dari LHK Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Ellen, biar lebih enjoy lagi kita nostalgia dulu nih. Kita main ampar-ampar pisang. Ya, betul banget, sebelum ada HPP miring itu kan game terfavorit kita nggak sih zaman dulu? Aduh, kita mulai. Yuk. Happy anniversary kepada Bapak Acau dan Ibu Aling pada 8 September dari NLK Tangerang. Dan Bapak Nur Sidik dan Ibu Anita pada tanggal 11 September dari NLK Serang. Happy anniversary. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jangan lupa nih jam 5 sore ada Little Disciple di channel YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Jangan lupa siapkan catatan dan hati kalian untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. See you. Udah hari Minggu aja nih Tak. Iya. Waktunya untuk memberi perpuluhan dan persembahan. Nah, untuk Bapak Ibu jemaat semuanya yang rindu untuk memberi persembahan dan perpuluhan bisa ditransferkan ke rekening di bawah ini atas nama Rona _Serly. Jangan lupa sertakan nomor jemaat dan nama jemaat sekalian. Jangan lupa ya follow akun TikTok New Life Anugerah Kebenaran dengan username nlk.id. Jangan lupa di follow. Dan terima kasih untuk pengumuman hari ini. Sekian dari kami. See you. Dadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi berjumpa dengan kami Son of Windy Waters. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke dalam hadiratnya. Mari kita menyembah Dia dengan kesungguhan hati. Mari kita mencari wajahnya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa sebelum kita mulai worship hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Engkau. Terima kasih untuk anugerah Engkau pagi hari ini Bapak. Biar hari ini Tuhan kami boleh masuk dalam hadirat Engkau, menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Bawa kami Bapa ke dalam hadirat Engkau. Lebih lagi Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau Tuhan mengalami Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta.
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, dan tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tangan kami, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu Yesus. Ku angkat tangan kami, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu selalu baru dalam hatiku. Kasih Yesus hanya Kau. Kau satu-satunya
pikiran kami buka telinga kami Tuhan, untuk mendengar suara Engkau Yes, Lord. Yes. berbicara pada setiap kami Roh Kudus, Yes. sehingga kami boleh mengerti dan boleh mendapatkan rema yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan. Jamah setiap hati Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita menabur, mari kita lihat firman Tuhan di Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 6. Saudara, Maleakhi adalah salah satu kitab perjanjian lama, dan memang kita tidak hidup dalam perjanjian lama. Namun saya mau kita lihat sebentar firman Tuhan di perjanjian lama. Maleakhi 3 ayat 6, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Daripada zaman itu, Allah Israel menegur bangsa Israel. Mereka sangat sering menyimpang dalam hal persepuluhan. Ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Dalam bahasa Inggrisnya, bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu merampok aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Dalam bahasa aslinya, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih merampok aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, menarik di dalam perjanjian lama bangsa Israel, Tuhan bilang mereka merampok Tuhan. Saudara, arti kata merampok itu mengambil yang bukan miliknya. Kalau miliknya itu bukan merampok. Jadi Alkitab mencatat bahwa persepuluhan itu miliknya Tuhan, yang Tuhan sudah khususkan untuk bangsa Lewi yang melayani Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Lewi, milik pusakanya adalah Tuhan sendiri, saudara. Nah, kita yang di dalam perjanjian baru, kita sering dengar khotbah bahwa, saudara, kutuk perjanjian lama nggak akan kena. Ya. Kenapa? Yesus mati di kayu salib. Saya percaya bahwa kita semua yang percaya dalam Yesus Kristus, kita nggak hidup dalam kutuk hukum Taurat, tapi kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita bersama Tuhan Yesus karena karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Namun begitu buat saya, saya ketika mengembalikan persepuluhan, saya mau menikmati berkat Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup ruangan untuk menampung. Banyak orang yang punya masalah dan bahkan banyak masalah dalam keuangan mereka. Saya dorong saudara untuk mengembalikan persepuluhan. Oke. Tujuannya bukan supaya takut kena kutuk, ya, dan
Saya percaya di perjanjian baru orang yang tidak memberikan persepuluhan tidak dibilang merampok Tuhan. Ya. Tapi saya mau memberikan persepuluhan itu dan saya mau klaim janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup ruangan untuk menampung sesuai dengan iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, saya dorong saudara untuk mengalami terobosan di dalam keuangan saudara dengan memberikan persepuluhan saudara. Ya, Tuhan berjanji dia buka tingkap langit buat saudara dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup ruangan untuk menampung. Kalau saudara percaya itu. Dan saya percaya saudara bisa buktikan pegang janji Tuhan dan hidup di dalam janji Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur firman Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Kau Tuhan yang bersukacita ketika kami hidup dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Silakan menabur dan silakan mengembalikan persepuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Selamat pagi saudara semua, jemaat yang terkasih, baik saudara yang ada di Serang, yang ada di Citra Raya Tangerang, maupun saudara yang ada di Taipei, saudara yang ada di Surabaya, dan saudara di Serpong. Salam sejahtera saudara, dimanapun saudara berada saudara ya. Pagi hari ini saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pekerjamu di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus, Engkau membawa kami setiap hari semakin mengerti yang kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami bisa mengalami kebenaran firman-Mu. Doaku berdoa Tuhan bahwa setiap orang mendengar hari ini Tuhan, firman yang taburkan tidak sia-sia, tapi Roh Kau urapi sehingga bertumbuh subur dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dalam doa. Amin. Amin. Selamat pagi saudara ya. Minggu lalu saudara kita sudah dengar kesaksian dari Pastor Caeng luar biasa ya. Saya percaya saudara semua diberkati ya. Dan minggu sebelumnya kita bicara mengenai iman saudara ya. Dan minggu lalu kita dengar tentang cara prakteknya. Jadi kali ini kita akan berbicara saudara lebih dalam saudara ya. Apa sih itu sebenarnya saudara maksudnya percaya dengan hati? Saudara, satu ayat firman Tuhan yang sangat penting saudara ya. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Saudara, Alkitab mengatakan kita harapkan sesuatu itu dasarnya karena kita punya iman dan bukti bahwa kita mendapatkan janji Allah walaupun kita lihat adalah iman kita. Iman kita bisa bersaksi, saudara. Iman kita bisa berkata dalam hati kita. Iman kita itu ada dalam hati dan mengatakan bahwa apa yang Allah janjikan telah kita dapatkan. Itu maksudnya, saudara. Sebab oleh karena imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, saudara ya. Karena iman kita tahu bahwa kita punya hidup yang kekal. Karena iman kita tahu, saudara, bahwa Yesus Kristus itu hidup dan Dia telah mengampuni dosa kita. Iman memberikan kita kesaksian, saudara ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, saudara ya. Karena iman saudara kita bisa mengerti Alkitab, kita bisa mengerti bahwa alam dalam mujizat seketika itu juga saudara ya. Di luar banyak orang berdebat apakah bumi diciptakan 6 hari atau 6.000 tahun ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa Allah menjadikan dari apa yang tidak ada menjadi ada saudara ya. Berarti saudara dalam sekejap mata Allah berfirman lalu itu terjadi saudara. Ya dari mana kita bisa mengerti itu? Karena iman saudara. Jadi saudara, iman itu memberikan kita pengertian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksiannya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati, saudara. Jadi karena iman, saudara, Habel tahu bahwa dia berkenan kepada Allah. Bahwa dia adalah orang benar, saudara. Ya, tanpa iman, saudara, orang tidak bisa berkenan kepada Allah, saudara. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, ayat kelima.
Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya sebelum ia terangkat, yang memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Jadi saudara, banyak orang Kristen saudara datang kepada Allah dengan sikap yang salah, saudara. Ya. Satu, umumnya orang tuh berharap Allah menjawab doa mereka karena mereka sudah banyak berkorban untuk Tuhan, saudara. Ya. Kedua, orang berharap Tuhan menjawab doa mereka karena mereka membutuhkannya, meminta, Tuhan kasihanin aku. Memang Tuhan mau mengasihi kita, saudara. Tapi kemudian Tuhan bekerja melalui iman, saudara. Ya, mereka berdasarkan itu, saudara, ya. Jadi saudara, ketika kita berharap seperti itu, Allah tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Allah tidak akan datang melawat saudara hanya karena saudara sudah banyak melayani Dia, hanya karena saudara punya jabatan di dalam gereja, hanya karena saudara membutuhkannya, saudara. Kenapa, saudara? Di muka bumi ini, percayalah saudara, banyak orang yang lebih membutuhkan dari kita, saudara. Jadi saudara, kita sekarang ini dibenarkan karena iman, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Dengan kata lain, saudara, tanpa iman Allah tidak bisa menjawab doa kita, saudara. Sedemikian pentingnya iman itu, saudara. Amin, saudara. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin Allah menjawab doa kita, saudara. Sebab Alkitab mengatakan bahwa siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa pertama Allah ada, Allah itu hidup, saudara. Dan kedua, bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Jadi betapa pentingnya, saudara, iman itu buat kita. Amin. Ya, yang Pastor Cio khotbahkan minggu lalu, saudara, semua kesaksian dia karena beliau bertindak melangkah dengan iman, saudara. Sehingga terjadi mujizat, terjadi hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, mari hari ini saudara kita belajar apa sih maksudnya iman itu? Apa itu artinya percaya di dalam hati? Kita buka dalam firman Tuhan di dalam Markus 11 ayat 12, saudara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Saudara merasa lapar? Udah makan pagi belum, saudara? Ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun dan ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ya, saudara, ya. Saudara, Yesus mendatangkan pohon ini, padahal itu bukan musim buah ara, saudara. Ya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Jadi Yesus ngomong, jangan seorang pun makan buahmu sampai selamanya. Ya, murid-murid mendengarkannya. Kita baca di ayat 20, saudara. Pagi-pagi, besoknya, saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon tadi. Pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon yang ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya, have faith in God. Milikilah iman di dalam Allah, saudara. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa barang siapa berkata kepada gunung ini, saudara, ya, di dalam bahasa aslinya Yesus berkata, amin, amin. Setiap kali kalau kita mengatakan sesungguhnya, itu bahasa aslinya Yesus berkata, amin, amin, saudara. Amin, amin, saudara. Sebenarnya amin itu cuma satu kali, saudara. Tapi Yesus mengatakan 2 kali amin. Artinya benar-benar akan terjadi. Amin, saudara.
Jadi saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara, ya, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan truly, sungguh, 2 kali sungguh, saudara, ya. Atau mungkin lebih tepatnya terjemahnya sesungguhnya, ya. Jadi Yesus sedang menarik perhatian kita, amin, saudara. Yesus sedang menarik perhatian kita, supaya kita memperhatikan benar-benar apa yang dikatakannya, karena apa yang dikatakannya ini penting, amin, saudara, ya. Katakan pada orang-orang sekeliling saudara, katakan kalau sebelah saudara, katakan ini sangat penting. Kita harus benar mendengar, kita harus benar mengerti, karena ini saudara, ya, itu bisa menentukan saudara kehidupan kita, apa kita berhasil memenuhi panggilan Tuhan atau tidak, saudara. Ya, amin, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, saudara. Barang siapa artinya siapa saja. Kalau saudara baca uang Indonesia, barang siapa memalsukan uang ini, siapa saja boleh melakukannya. Di dalam King James Version bahasa Inggris, saudara, terjemahannya lebih saya suka, saudara, lebih tepat. Dikatakan begini, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Saudara, dikatakan begini, saudara, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa siapapun yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah, bergeraklah, dan tercampaklah ke dalam laut, dan tidak bimbang di dalam hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dia katakannya akan terjadi, maka dia akan memiliki apapun yang dia katakan. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya jelaskan dikatakan bahwa 1 kali Alkitab bilang percaya di dalam hati, 3 kali saudara Alkitab mengatakan bahwa dia harus mengatakannya. Prinsip pertama, saudara mengatakan itu sangat penting. Amin. Yesus mengucap 3 kali kata tentang kalimat perkataan kita. Mengatakan itu sangat penting. Apa yang kita katakan itu sangat penting. Mulut kita menentukan, saudara, arah hidup kita. Ya. Tetapi tentu dasarnya, saudara, kita harus percaya di dalam hati. Dikatakan kalau kita percaya dalam hati dan tidak bimbang. Ya. Apa sih saudara percaya dalam hati? Ini penting banget, saudara. Ya. Saudara pernah percaya pagi hari ini, terus besok pagi bimbang? Ya, saya pernah mengalami begitu, saudara, ya. Suatu malam saya berdoa, Tuhan, saya minta uang, Tuhan. Saya minta uang untuk saya mau kursus komputer. Waktu saya berdoa, damai sejahtera sekali, saudara. Tuhan memenuhi hati saya. Dan saya tahu Tuhan menjawab doa saya. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika saya bangun besok pagi? Rasanya bimbang, saudara. Rasanya tidak enak. Rasanya kok doa saya itu dijawab atau tidak, ya? Pernah nggak saudara berdoa, tadi malam saudara merasa dirawat Tuhan, dan saudara bangun pagi, saudara merasa bahwa perasaan tadi malam itu hilang, saudara? Amin. Saudara pernah? Ya. Nah, ini sangat penting, saudara, kita mengerti apa artinya percaya di dalam hati. Karena Alkitab mengatakan terus-menerus bahwa percaya itu adalah di dalam hati. Di dalam Amsal 3 ayat 5, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar pada pikiranmu sendiri, saudara. Percayalah kepada Tuhan di dalam segala dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pikiranmu sendiri, saudara. Ya. Apa itu percaya dalam hati, saudara? Apa yang terjadi, saudara, dalam hidup kebanyakan orang sekarang adalah mereka percaya kepada Tuhan dengan pikiran mereka, saudara. Bukan dengan hati mereka. Mereka percaya dengan pikiran mereka, dan kemudian mereka tidak bersandar pada hati mereka. Nah, apa sih, saudara, hati dari mana? Pasti ketika saya tahu saya percaya dengan pikiran saya, atau saya percaya dengan hati saya? Kapan saya tahu saya percaya dengan pikiran saya, dan saya sedang percaya dengan hati saya? Nah, ini yang penting, saudara. Ini yang saya mau sharing hari ini, saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan
dan pikiran hati kita. Saudara, Alkitab mengatakan saudara, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, ia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, saudara, ya. Karena dulu zaman saudara ada pedang ketika dua sisi, itu adalah pedang yang paling tajam. Andai kata saudara firman ini ditulis di zaman sekarang, saya percaya bahwa firman ini mengatakan bahwa ia lebih tajam daripada sinar laser apapun, saudara, ya. Karena kita tahu sekarang operasi menggunakan sinar laser, saudara, ya. Dan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya apa, saudara? Kita itu sulit sekali membedakan mana perasaan saya, mana roh saya. Betul nggak, saudara? Ya kan? Sulit sekali membedakan mana ini tuntunan roh, mana ini emosi saya. Saking sulitnya, Alkitab mengatakan hanya firman Allah yang sanggup memisahkannya. Ya. Hanya firman Allah yang begitu tajam, yang bisa memisahkan yang mana pikiran saya, yang mana perasaan saya, dan yang mana sesungguhnya manusia roh saya. Kita tahu, saudara, kita lihat di sini, saudara, gambar ini, saudara, ya, bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh itu ada hati nurani, saudara, ya. Lalu ada apa dalam roh itu? Ada intuisi atau tempat kita bersekutu dengan Allah. Nah, roh inilah, saudara, menentukan apakah seseorang punya hidup kekal atau tidak. Roh ini yang bersaksi, saudara, apakah kita orang benar atau tidak, saudara. Ketika roh kita lahir baru, saudara, hati nurani kita itu dibersihkan, disucikan, saudara, sehingga kita punya hidup yang kekal, saudara. Amin. Nah, tetapi kita punya di luarnya lagi itu jiwa. Jiwa itu terdiri dari apa, saudara? Jiwa itu terdiri dari perasaan kita, pikiran kita, keputusan kita, emosi kita, logika kita, memori masa lampau kita. Itu semua ada di dalam jiwa, saudara. Dan kemudian di lapisan yang paling luar itu adalah tubuh kita, di mana kita punya panca indera, kita melihat, kita meraba, kita merasakan. Apa yang terjadi, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, rohnya mati, saudara. Ketika roh kita mati, saudara, apa yang terjadi di alam luar ini lebih menguasai kita, lebih real bagi kita. Sehingga kita lebih takut akan hidup kita yang sekarang daripada hidup yang kekal. Ya. Yesus mengatakan di dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, manusia mana yang Allah maksudkan di situ? Manusia roh kita. Amin, saudara. Ya. Saudara, ketika kita, saudara, meninggalkan dunia ini, saudara, kita masih punya roh. Tubuh kita akan ditanggalkan. Jiwa kita, saudara, dan roh kita akan memimpin kita masuk ke dalam hidup kekal, atau buat orang yang tidak percaya akan dalam kebinasaan yang kekal, saudara. Itu sebabnya, saudara, orang dalam kekekalan masih mengingat apa yang terjadi dalam hidupnya, dan dia ingat apa yang terjadi di masa lalu, baik ketika kebenaran dia lakukan karena dia terima Yesus, mau pengampunan yang telah Yesus lakukan, maupun bagi yang binasa, mereka mengingat bagaimana mereka menolak Injil, dan mereka melakukan kejahatan, saudara. Jadi, saudara, sebenarnya manusia itu, saudara, bagian yang terpenting dari manusia adalah roh kita. Itu sebabnya, saudara, ketika kita lahir baru, roh kita yang diperbaharui, saudara. Dan dari dalam roh ini, saudara, akan memancar kehidupan di mana Roh Kudus akan bekerja sama dengan roh kita, menggerakkan roh kita, supaya jiwa kita mengalami perubahan. Amin, saudara. Nah, karena, saudara, jiwa kita belum diperbaharui, dan tubuh kita tidak diganti dengan tubuh yang baru, saudara, dan karena roh kita belum bertumbuh, saudara, apalagi kalau sudah tidak kasih makan makanan rohani, saudara akan lebih sadar akan dunia ini daripada dunia kekekalan. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang Tuhan katakan itu real. Amin. Katakan, saudara, firman Tuhan itu real. Saudara tahu nggak, iman itu real. Saudara bisa merasakan, saudara tahu, saudara punya iman. Iman itu real, saudara. Saudara tahu nggak, saudara, ketika orang jatuh cinta itu real. Ya, itu real, saudara. Saudara tidak bisa lihat, tapi ada, betul nggak, saudara? Ya, sakit hati itu real, saudara. Makanya ada orang sakit hati sampai sakit, saudara. Ya, kepahitan itu real, saudara. Ya, makanya orang ada kepahitan sampai sakit, saudara, ya, sampai marah, sampai keluar terekspresi dalam tubuhnya.
Semua yang kita katakan adalah hal-hal yang tidak kita bisa lihat dengan mata, saudara. Kalau saudara orang meninggal, saudara buka hatinya, saudara tidak akan menemukan rasa benci, rasa kasih yang ada di situ. Tapi semua itu nyata, saudara. Kasih, benci, ya, iman, damai sejahtera, hadirat Tuhan, urapan, itu sesuatu yang tangible, sesuatu yang real yang sudah bisa rasakan. Makanya Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, kebaikan Tuhan itu bisa dikecap, saudara. Sudah tahu dikecap, sudah bisa mengecap makanan, saudara ya. Saudara, kalau kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan, saudara ya. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan itu bisa kita kecap, saudara. Sampai ke fisik kita bisa merasakan, saudara. Kita juga bisa merasakan bau harum Kristus, saudara. Ya. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya saudara, artinya saudara, semua yang ada di alam roh itu real, saudara. Masalah yang terjadi, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, roh mereka mati, sehingga saudara mereka tidak bisa merasakan realita Allah, saudara. Ketika kita lahir baru, saudara, roh kita dilahirkan kembali. Ketika detik pertama kita lahir baru, saudara, kita mulai mengalami, kita mulai merasakan realita Allah. Tetapi saudara, apa yang kita alami realita Allah ini sudah diblok oleh jiwa kita, oleh pikiran kita yang belum diperbaharui, saudara. Ya. Dan karena diblok oleh pikiran dan jiwa kita yang belum diperbaharui, maka perbuatan-perbuatan kita tidak mengikuti tuntunan roh. Sehingga perbuatan-perbuatan kita tidak menjadi kesaksian sebagaimana hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Karena tidak ada yang bimbing, karena tidak yang kasih tahu, saudara ya. Jadi akhirnya saudara, orang Kristen, mereka lahir baru, mereka berubah berapa bulan, kemudian mereka kembali hidup seperti orang yang belum bertobat. Kenapa saudara? Karena bayi-bayi rohani, anak-anak yang baru bertobat tidak mengerti bagaimana caranya hidup mengikuti tuntunan roh, saudara. Nah, hari ini saudara, saya mau ajarkan sama saudara bagaimana kita hidup mengikuti tuntunan roh. Bagaimana kita tahu bahwa itu roh yang sedang bekerja. Amin saudara, ya. Kita mengatakan bahwa manusia roh saudara adalah manusia saudara yang sejati, yang sesungguhnya. Amin saudara. Kita harus memperhatikan manusia roh kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, berapa banyak saudara kita mencurahkan waktu untuk memperhatikan manusia jasmani kita. Kita khawatir apa yang kita pakai. Kita khawatir apa yang kita makan. Ya. Tapi kita nggak pernah khawatir manusia roh kita tidak makan. Tidak khawatir saudara ketika manusia rohani kita tidak bertumbuh. Karena kita hilang kesadaran bahwa kita itu manusia rohani, saudara, saat kita lahir baru. Saudara, lebih penting mana, roh atau tubuh saudara? Roh saudara. Amin saudara. Karena manusia roh yang bertumbuhlah kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena manusia roh yang bertumbuhlah kita bisa mengalami berkat dan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Karena manusia roh kita bertumbuhlah kita punya hikmat untuk mengalahkan dunia ini, saudara. Karena manusia roh kita bertumbuhlah, saudara, kita mengalami banyak mujizat dan kemenangan demi kemenangan. Amin saudara. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membedakan manusia roh kita, saudara? Pernahkah saudara baca Alkitab? Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Artinya saudara, bahwa kita tidak hidup dari roti saja, ya, karena Yesus itu orang Timur Tengah. Kalau di orang Indonesia pasti bilang manusia tidak hidup dari nasi saja, ya. Kalau dia orang Chinese pasti bilang manusia tidak hidup dari bakmi saja, saudara ya. Tapi saudara, artinya saudara, kita tidak hidup hanya secara dari makanan fisik, tetapi kita hidup dari makanan rohani. Amin saudara. Karena makanan rohani itu lebih penting, saudara. Jadi firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam terjemahan yang lebih tepat lagi, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Jadi saudara,
Di dalam bahasa asli dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan rema Kristus, pewahyuan tentang Kristus, pewahyuan tentang pekerjaan Kristus bagi kita. Amin, saudara. Apa itu pewahyuan? Pernah nggak saudara, ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba saudara pikirannya terbuka? Pernah nggak saudara ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba tulisannya itu seperti hidup? Pernah nggak saudara ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba saudara nangis? Saudara mungkin baca berhari-hari di situ, saudara ya. Suatu ketika saudara saya baca kitab Tawari, saudara ya. Dan saudara tahu di Tawari itu banyak nama keturunan dan keturunan dan keturunan, saudara ya. Dan suatu hari saya baca itu, saudara ya. Dan kalau kita baca itu kadang-kadang seperti koran, saudara ya. Dan tiba-tiba saudara ketika saya baca itu air mata saya menetes, saya menangis, saya nggak tahu kenapa, saudara. Tiba-tiba firman itu menjadi hidup bagi saya. Saudara yang terkasih, ketika firman itu menjadi hidup, firman itu merubah hati saudara. Saya pernah dengar cerita, saudara, suatu ketika di sebuah negara, saudara, ada orang mengejek tentang firman Tuhan. Mereka membaca Alkitab, saudara, mereka mentertawakan isi Alkitab, saudara ya. Dan mereka mulai membaca, saudara, tiba-tiba orang membaca itu dari suaranya mengejek, dan tiba-tiba dia berubah, dia mulai pelan suaranya, dan lama-lama dia menangis ketika dia membaca Alkitab, dan teman-teman di sekitarnya bingung dan meninggalkan dia. Kenapa, saudara? Karena orang yang membaca Alkitab itu mendapatkan rema. Rema adalah firman Allah yang hidup yang diucapkan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara mendapatkan rema. Alkitab itu bukan lagi kemarin, bukan akan datang, tapi hari ini. Firman itu menjadi kehidupan bagi kita. Amin, saudara. Ya. Jadi bagaimana mungkin, saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak baca Alkitab mengatakan, saya punya iman. Come on. Berapa banyak dari orang Kristen yang tidak baca Alkitab, atau dulu baca Alkitab, sekarang udah enggak. Dia mengatakan, saya punya iman. Tidak mungkin, saudara. Imannya adalah iman yang palsu, saudara. Dia tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Tapi dia bilang, saya percaya kok sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup saya. Iya, dia udah diselamatkan karena dulu dia percaya akan keselamatan. Dia percaya bahwa Yesus telah mati buat dosa dia, dia percaya bahwa Yesus telah bangkit untuk membenarkan dia. Itu adalah iman keselamatan, iman paling dasar dalam hidup kita, modal paling dasar dalam hidup kita. Tapi setelah itu imannya tidak bertumbuh, tidak menghasilkan perubahan dalam hidup yang membuat dia menjadi berkat buat orang lain, dan juga membuat dia tidak bisa mengambil setiap janji-janji Allah. Itu yang terjadi, saudara. Ya. Jadi, saudara, apa maksudnya Markus 11 ayat 23? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Percaya di mana, saudara? Di sini atau di sini? Di sini, saudara. Dalam hati. Bagaimana saya tahu saya percaya dalam hati? Saudara dan saya tahu bahwa kita percaya dalam hati ketika kita membaca Alkitab, dan Alkitab itu terbuka buat kita. Alkitab itu menjadi hidup buat saya dan saudara, dan tiba-tiba ayat itu menjadi keluar seperti muncul, saudara. Tiba-tiba hati saya berubah, saudara. Ketika saya membaca Alkitab itu berbicara kepada saya. Ada seorang hamba Tuhan namanya W.V. Grant, saudara ya. Dia membaca Alkitab berkali-kali, saudara. Dia bilang bahkan sudah puluhan kali dia membaca Alkitab, bahwa Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tetapi suatu hari, saudara, ketika dia bangun pagi, Roh Kudus merubah, menghidupkan ayat itu. Dan mengatakan bahwa tanda-tanda yang menyertai orang percaya, tiba-tiba ayat itu jadi hidup dalam hidup dia. Sejak itu ketika dia berkhotbah, sebelum dia mulai mengusir setan, setan-setan sudah manifestasi, saudara. Dan mulai berteriak karena dia datang melayani. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebegitu besarnya kuasa firman Tuhan ketika dia menjadi hidup dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, kenapa kita harus baca Alkitab, saudara. Kita membaca Alkitab, saudara, bukanlah sebuah laporan
tugas absensi sama Tuhan, bukan saudara. Kita membaca Alkitab supaya kita mendapat kehidupan yang mengalir dalam Tuhan, sehingga saudara membuat kita menjadi orang-orang yang berubah hidupnya, bukan roh kita saja, tapi jiwa dan tubuh kita juga disehatkan, jiwa kita juga berubah, saudara, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa dalam Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang menjadi berkat, bukan untuk diri sendiri saja, tapi berkat keselamatan juga kita bisa berikan kepada orang lain, karena kita melihat kuasa Allah bekerja melalui hidup kita. Ada amin, saudara? Ya, maka saya sangat diberkati, saudara, kesaksian Pastor Choeng minggu lalu, saudara, ya. Bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup dia, saudara. Saudara, semua orang jadi dapat berkat, saudara. Dan semua orang, kebanyakan orang mau dekat sama orang yang dimana dalam hidupnya ada kuasa Allah. Saudara tidak perlu capek-capek menginjil, saudara. Saudara datang doakan orang sakit dan orang itu sembuh. Dia akan kasih tahu tetangga-tetangganya, dan orang datang pada saudara dan minta saudara doakan supaya mereka sembuh. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Yesus tidak perlu promo pakai media sosial, saudara, ketika dia berjalan di muka bumi ini, dan di situ waktu zaman itu juga belum ada media sosial, tapi begitu banyak kerumunan datang kepada dia, alasannya cuma satu, karena kuasa Allah mengalir melalui hidupnya. Amin, saudara. Kita mau jadi orang Kristen yang seperti itu. Amin. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan hari, kita mau belajar melangkah apa itu sebenarnya iman. Jadi saudara, ketika kita baca Alkitab, ketika Alkitab itu hidup, itu adalah iman. Amin. Tiba-tiba itu muncul, itu hidup, itu adalah iman. Nah, saudara, ini yang terjadi kemudian, saudara. Apakah mungkin, saudara, orang yang sudah punya iman, akhirnya dia gagal mengambil janji Tuhan? Kita lihat jawabannya, saudara. Kita lihat di ayat tadi lagi. Kita baca sekali lagi, saudara, dengan teliti, saudara. Matius 11:23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dikatakan, saudara, barang siapa berkata kepada gunung ini, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Apa itu percaya, saudara? Apa itu percaya? Iman. Iman di mana, saudara? Dalam hati. Bagaimana mengalami iman dalam hati? Ketika saudara baca Alkitab dan Alkitab itu menjadi hidup, saudara dan saya mengalami iman dalam hati. Saudara dapat janji Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, tiba-tiba itu menjadi hidup, dan saudara punya iman dalam hati. Itu gunanya sudah kita baca Alkitab. Amin. Kita baca Alkitab supaya kita mengalami kuasa Allah. Kita bukan membaca Alkitab supaya kita agamawi, kelihatan rohani, kelihatan lebih hebat teologinya, tapi kita membaca Alkitab supaya kita mengalami kuasa Allah. Amin, saudara. Nah, ketika kita baca Alkitab, itu Alkitab itu menjadi hidup, itulah iman. Amin. Amin, saudara. Dan saudara nggak perlu bingung. Pastor, saya jarang banget baca Alkitab. Saya jarang banget berdoa. Maka saudara tidak punya iman. Sesimpel itu. Saya kasih tahu saudara apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara tidak pernah berdoa, maka semua iman yang saudara punya ada pengharapan atau pikiran baik atau motivasi baik dalam pikiran saudara. Allah peduli, Allah mengerti. Kalau itu kehendaknya, Dia akan menyembuhkan saya, Dia akan nolong saya. Masalahnya di Alkitab tidak ada kata-kata seperti itu. Kalau Allah tidak menyembuhkan saya, mungkin bukan kehendaknya, mungkin bukan waktunya. Kita tunggu waktunya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Janjimu Tuhan, suatu saat pada musimnya Engkau akan datang. Musimnya kapan juga nggak tahu, saudara. Sangat blur, sangat abu-abu, saudara. Tuhan itu baik. Amin. Saya setuju Tuhan itu baik. Tapi saudara, Tuhan itu baik, saudara, tidak akan merubah hidup kita sampai kita percaya bahwa Tuhan itu baik, dan karena itu Dia mau menyembuhkan saya dan saudara. Amin. Dia mau merubah hidup saya. Tuhan itu baik, dan karena itu Dia mau mengampuni dosa saya, dan karena itu Dia mau merubah hidup saya, dan karena itu Dia mau pakai saya, dan karena itu Dia menjawab doa saya. Tuhan itu baik, karena itu saya bisa lulus kuliah saya. Tuhan itu baik, maka aku dapat pekerjaan di mana aku bisa melayani Tuhan. Bukan pekerjaan yang uangnya banyak dulu, tapi pekerjaan di mana saya di situ bisa melayani Tuhan dan saya bisa berbuah. Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik ketika semua orang dapat bos yang jelek, ini bos yang karakter jelek, mereka tidak lewat. Tapi saya percaya ketika saya yang datang, saya akan lewat. Bos saya akan memberikan saya kemurahan. Tuhan itu baik dan dia harus real, saudara. Saudara tahu kenapa banyak anak muda tidak mau percaya sama Tuhan? Kenapa dunia ini semakin hari semakin apatis? Karena orang Kristen tidak mendemonstrasikan kuasa Allah. Orang capek dengan agama, saudara. Orang capek dengan bilang, kamu harus berhenti merokok, kamu harus berhenti nonton pornografi, kamu harus berhenti ini, tetapi tidak ada kuasa Allah yang merubah hidup mereka. Lalu kita berusaha menyuruh mereka berubah dengan kekuatan mereka sendiri. Nggak bisa, saudara. Tapi andai kata saudara kekasih dalam Tuhan, kita mendemonstrasikan kuasa Allah, kita mendemonstrasikan bahwa Allah menjawab doa kita, saudara. Dan ketika kita tumpang tangan orang sakit itu menjadi sembuh, ketika kita usir setan-setan itu keluar, saudara. Saudara, mungkin dari 10 orang kita injilin, 5 orang lebih, saudara, yang akan bertobat, saudara. Kenapa, saudara? Karena, saudara, dunia ini sedang haus melihat demonstrasi kuasa Allah. Itu sebabnya, saudara. Saudara tahu apa film-film yang paling laku, saudara? Avengers, saudara. Ya, film-film dari Marvel Heroes, ya. Film Avatar, ya, terus kartun One Piece, mereka suka. Kenapa suka itu, saudara? Saudara tahu? Kenapa suka saudara nonton? Saya juga suka, anak saudara. Saya anak cowok, saya suka, saudara, nonton film-film kayak begitu. Ya, kalau yang wanita lebih banyak suka film Crash Landing on You, gitu ya. Film-film cinta, drama Korea, ya. Sebenarnya, saudara, yang laki itu mendambakan realita kuasa. Kita suka sama superhero, wow, powerful. Wanita itu mendambakan realita kasih sejati. Tapi percaya sama saya semua wanita, saudara. Cinta yang seperti di film Korea itu ya cuma ada di film Korea. Dalam hidup nyata nggak ada, saudara. Tapi, saudara, ketika sudah mengalami kasih Kristus, kalau sudah menikah, pernikahan sudah akan bertumbuh dari hari ke hari. Kalau sudah mengalami kuasa Kristus, sudah berhenti menonton film seperti itu. Sudah akan mengurangi dengan sendirinya, itu turun, saudara. Kenapa, saudara? Karena semua orang suka yang lebih real. Semua orang, saudara, tahu nggak, saudara? Kita itu akan lebih suka menjadi pemain, jadi hero-nya sendiri daripada orang lain jadi hero. Betul nggak? Amin. Nah, karena itu, saudara, hari ini saya ngajarin saudara bagaimana saudara menjadi hero. Bagaimana saudara bisa mengalami kasih yang sejati. Bukan angan-angan. Amin, saudara. Jadi, saudara, ketika saudara baca Alkitab, saudara dapatkan kebenaran, saudara dan saya harus berpegang teguh pada kebenaran itu. Nah, disinilah, saudara, pentingnya, saudara, inilah masalahnya, saudara. Karena kita, saudara, karena ketika saya baru bertobat, saudara, ya, saya bersyukur banget, saudara, saya membaca buku, saudara, seorang hamba Tuhan namanya Kenneth Hagin. Dan di situ beliau mengajarkan bagaimana dan apa itu iman, ya. Dan sebagian saya ajarkan kepada saudara hari ini dari situ sumbernya, saudara, ya. Apa itu iman sebenarnya? Dan ketika saya baru bertobat, saudara, kalau saudara bertanya sama saya, pernah nggak merasa down? Sekarang saat saya pikirkan, saya pernah ngerasa down. Pernah nggak ngerasa takut? Pernah, saudara. Pernah nggak merasa khawatir? Yes, pernah. Tapi apa yang saudara rasakan jangan merubah apa yang sudah doakan tadi malam. Amin, saudara. Jangan merubah pengakuan iman saudara. Ya. Ketika saya berdoa, saudara, saya minta Tuhan, waktu itu, saudara, ya,
Saya susah, saya keuangan, saya bilang, Tuhan, saya percaya akan keuangan Tuhan berikan. Dan saya minta Tuhan, waktu saya minta 50.000, karena 50.000 waktu zaman saya kuliah itu besar sekali. Dan saya minta Tuhan, saya minta 50.000 untuk saya bisa les komputer. Dan ketika saya berdoa, tiba-tiba hati saya dapat kesaksian. Yes, saya sudah dapat apa yang Tuhan kasih kepada saya. Apa yang saya minta sama Tuhan, saya sudah dapat. Waktu itu hati saya mendapat kesaksian, saudara. Tapi setelah sampai deadline, sampai tanggal di mana pendaftaran berakhir tertutup, saudara. Uang itu nggak datang. Saya bingung banget, saudara. Saya bingung banget. Karena saya nggak ada pembimbing, saudara, yang bisa menjelaskan pada saya, saudara. Pembimbing ada, tapi pembimbing nggak bisa jelaskan pada saya apa yang terjadi. Saya bingung banget, saudara ya. Saya tahu Tuhan menjawab doa saya, tapi kenapa tidak terjadi? Kemudian saudara ya, beberapa hari setelah lewat tanggal itu saudara ya, orang tua saya panggil saya dan tiba-tiba nggak pernah dalam hidup saya orang tua saya kasih saya uang cash seperti itu saudara ya, yang bukan uang jajan, bukan uang bulanan, hanya itu pertama satu kali terjadi dalam hidup saya dan dia kasih saya saudara uang yang seperti saya minta saudara ya, kepada Tuhan 50.000. Dan yang saya tidak tahu saudara, waktu itu ya udahlah udah terlambat saya pikirkan. Karena saya nggak ngerti saudara, yang saya tidak coba kembali daftar komputer. Ternyata saudara ya, pendaftarannya diperpanjang. Jadi saudara, Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Kelihatannya dia terlambat kadang-kadang karena memang belum waktunya, masih jadwalnya belum sampai saudara. Amin. Ya. Nah saudara, kemudian setelah saudara dapatkan janji itu, besok pagi kan perasaan saudara kan, wah bergejolak, betul nggak saudara? Pernah ngalamin itu? Lalu merasakan imannya itu naik turun. Siapa yang punya iman yoyo, angkat tangan saudara. Ya, kita baca Alkitab. Matius 17 ayat 20 kita baca Alkitab. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu dan bagiku. Amin saudara. Kalau kau berkata punya biji iman sebiji sesawi saja, apa itu iman sebiji sesawi saudara? Semua kita sudah punya iman. Amin. Kalau Tuhan suruh saudara dan saya beriman, saudara adalah tidak adil, saudara, kalau dia suruh kita beriman, kalau kita tidak punya iman. Amin, saudara. Kita sudah punya iman. Kenapa, saudara? Efesus 2 ayat 8. Kenapa, saudara? Sebab Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Apanya pemberian Allah, saudara? Iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang mana datang lebih dulu, iman atau kasih karunia? Yang pertama kali datang dalam hidup kita adalah kasih karunia. Sebelum kita punya iman kepada Yesus Kristus, kasih karunia datang kepada kita, mendorong kita untuk datang kepada Yesus, mendorong kita untuk bertobat, saudara. Dan ketika Injil itu dikabarkan, saudara, iman itu datang, kita menerima iman itu, saudara. Kita menaruh, kita mengambil benih iman untuk kita percaya kepada Yesus Kristus. Waktu itulah saudara dan saya mendapatkan benih iman pertama dalam hidup kita. Rema pertama dalam hidup kita. Apa itu rema pertama? Setiap orang percaya sama. Rema pertama adalah Yesus Kristus telah mati buat dosa kita. Dan dia telah bangkit untuk membenarkan kita. Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Yesuslah pencipta alam semesta ini. Dan Yesus telah mati untuk dosa saya dan saudara. Semua orang percaya harus punya itu. Tanpa itu saudara, kita tidak mungkin dan tidak bisa diselamatkan. Itulah iman dasar saudara. Iman sebiji sesawi, iman paling kecil. Ketika kita percaya sama Tuhan, saudara ingat saudara ya, saudara datang ke gereja, saya datang ke gereja masih bengong-bengong saudara ya, nggak ngerti Alkitab saudara ya, tapi tahu-tahu Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudusnya, kita merasa sukacita, damai sejahtera saudara ya, dan kita haus akan Tuhan, kita tahu-tahu rindu baca Alkitab, rindu berdoa, rindu menyembah Tuhan, rindu berbahasa roh, rindu menginjil. Tahu-tahu seperti itu hidup kita dirubah tanpa kita berusaha saudara. Bahkan saudara, orang-orang lihat kita kayak, kamu tuh sok suci ya, kamu ini sok ke gereja hari Minggu, nggak mau main sama kita. Padahal saudara, kita nggak berusaha apapun untuk ke gereja, kita nggak berusaha apapun untuk baca Alkitab, kita nggak berusaha apapun untuk berdoa, untuk menyembah. Itu ngalir keluar seperti itu saja saudara. Betul nggak saudara? Sudah ngalami itu? Sudah ngerti apa yang saya katakan? Kita lahir baru, kita berubah. Semua orang lahir baru mengalami perubahan. Tapi kemudian dalam perjalanan saudara, ketika iman ini tidak ada yang
bantu kita. Tidak ada saudara seiman yang lebih dewasa bantu kita. Itu sebabnya saudara kita perlu pemuritan. Itu sebab kita perlu pembimbing. Dan kalau tidak ada yang lebih Bapak rohani membantu kita, saudara, dan kemudian kita berjalan di tengah jalan, kemudian perasaan kita yang belum diperbaharui menyerang kita, kita mulai bingung. Oh, naik turun. Ya, kadang-kadang saudara kita rohani, saya merasakan hadirat Tuhan hari ini. Kenapa saudara? Karena hari dapat bonus. Ya, besok kering kerontang. Aduh, saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Emangnya hadirat Tuhan tergantung isi kantong saudara? Hadirat Tuhan tidak tergantung isi kantong kita. Amin saudara. Nah, kalau saudara mau kantong saudara berisi, saudara harus belajar hidup pakai iman. Amin. Karena Allah Bapa kita bukan Allah yang pelit. Dia mau memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi saudara, jangan kita dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar. Nah, saudara, apa yang terjadi saudara? Seketika besok saya bangun pagi, besok saudara bangun pagi setelah tadi malam berdoa, baca Alkitab sampai nangis ya, ingus sampai keluar naik turun saudara ya, dan saudara mengalami perubahan Tuhan dan saudara merasa damai sejahtera yang luar biasa. Ketika saudara bangun pagi, hilang semuanya, dan tiba-tiba sudah datang ke sekolah, sudah datang ke tempat kerja, sudah datang ke keluarga, sudah merasa semua tadi malam itu hampa. Seperti Tuhan tuh cuma ada tadi malam di kamar saya. Hari ini kok gak ada ya? Sudah pernah ngalamin itu? Nah, saudara, Alkitab mengatakan apa tentang biji sesawi, saudara? Di dalam Markus 4 ayat ke-31, hal kerajaan surga itu, ya, saudara ya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi ditaburkan di tanah, itu hati kita, saudara. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Ya. Di bumi ini banyak biji lain, saudara, kejahatan, kekhawatiran, hal nafsu dan sebagainya. Ya, dan tiba-tiba kerajaan Allah masuk dalam hidup kita. Pertama kita baru bertobat sudah tidak ada artinya, saudara. Ya, pertama kali saya bertobat, saudara, saya susah nginjilin orang nggak bertobat karena saya injilin, saudara. Ya, ketika saya pertama kali bertobat, boro-boro jadi gembala, saudara. Nggak ada, saudara ya. Nggak bisa, saudara. Saya nggak ada artinya, saudara ya. Tidak datang ke gereja, orang-orang tidak rasakan. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis biji benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ini kata kuncinya, saudara, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan hanya pastor, tetapi saudara dipanggil di dunia bisnis, di gunung media, di gunung politik, di gunung sosial budaya, di gunung kesehatan, di dunia pendidikan. Siapapun saudara, ketika benih iman dalam hati saudara bertumbuh, orang-orang akan bernaung. Orang akan datang kepada saudara. Orang akan mau belajar dari saudara. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudara. Nah, saudara, poinnya ini adalah, saudara, kata bahwa apabila benih itu ditabur, ia bertumbuh. Saudara, di sini siapa yang petani, saudara? Siapa yang pernah menabur benih? Kalau saudara menabur benih, ya, mungkin saudara bukan petani, tapi saudara pasti tahu bahwa kalau pohon itu bertumbuh, saudara, dia kan nggak begini, saudara, bertumbuh. Besok turun lagi. Kayak yoyo gitu, saudara ya. Besok keluar daunnya, nyusup lagi daunnya, masuk ke tanah lagi. Lusa keluar lagi, saudara ya. Nggak ada begitu, saudara ya. Kalau bertumbuh setiap hari, ataupun dia lambat atau cepat, tapi yang pasti setiap hari bertambah besar. Amin, saudara. Setiap hari bertambah besar. Jadi iman itu bukan yoyo. Iman kita itu tidak datang dan pergi. Amin, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah perasaan kita datang dan pergi. Amin. Saya sudah membuktikan ini berkali-kali dalam hidup saya. Ya. Dan itulah yang membuat saya bisa melangkah sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya masih ada perasaan yang tidak alkitabiah. Perasaan tidak enak, perasaan kesel, dan saudara tahu, ketika saya datang dalam hadirat Tuhan, ketika saya sampaikan firman Tuhan, ketika saya mulai bergerak di dalam tuntunan Tuhan, saya tidak pernah mengikuti perasaan saya.
Itu kuncinya, saudara. Itu kuncinya iman kita bertumbuh. Perasaan itu musuh dari iman kita. Iblis itu akan mempermainkan perasaan kita yang belum diperbaharui. Iblis itu bisa menguasai orang bertobat sekitar kita untuk mempengaruhi kita sehingga kita merasa nggak enak. Iblis itu bisa pakai orang lain untuk menekan kita. Iblis itu bisa bilang, lihat tuh, kamu udah mengasihi dia tetap tidak menghargai kamu. Lihat tuh, itu kamu nginjilin, dia tetap tidak berubah. Lihat tuh, kamu doakan dia, tidak terjadi apa-apa. Percuma kamu lakukan, kamu tidak percaya. Padahal saudara, kita percaya atau tidak percaya, jawabannya ada terletak ketika tadi malam kita baca Alkitab, apakah kita mendapatkan firman Allah yang hidup. Setiap kali saudara dan saya dapatkan firman Allah yang hidup, itulah iman. Amin, saudara. Ya. Lalu iblis berusaha mempermainkan perasaan kita. Kadang-kadang saudara, karena kita belum mengerti perasaan kita kira perasaan kita itu realita. Coba kita baca lagi, saudara ya. Kita baca, saudara ya. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampal ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika perasaan tidak enak itu datang menyerang kita, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kita merubah perkataan mulut kita. Kita merubah pengakuan iman kita. Karena sudah di Alkitab dalam King James Version bahasa Inggris dikatakan begini, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. 3 kali Yesus mengatakan, barang siapa mengatakan, dan dia akan memiliki apapun yang dia katakan. 3 kali Yesus menekankan pentingnya perkataan ke kita. 1 kali dia menekankan pentingnya kita percaya dalam hati. Saudara, kalau kita percaya dalam hati 1 kali, saudara, kalau saudara terus mengaku yang salah, maka saudara, apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu tidak bisa kita terima lagi. Dan ketika apa yang kita katakan salah, itu merubah perbuatan kita juga jadi salah. Amin, saudara. Jadi bagaimana caranya supaya iman saya bertumbuh? Saudara, saya kasih tahu saudara cara praktis, saudara. Pertama, Yesus mengatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini. Yesus datang kepada orang buta. Matius 20 ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Saudara kekasih dalam Tuhan, saudara, orang buta ini duduk di pinggir jalan dan berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang mereka minta, saudara? Kesembuhan. Buta mereka supaya mereka bisa lihat. Apakah Yesus tidak bisa melihat mereka buta? Ya, apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka mau disembuhkan? Yesus tahu mereka mau disembuhkan. Orang mereka buta kok datang kepada Tuhan. Udah pasti orang buta minta disembuhkan. Karena itu sudah tidak alkitabiah kalau sudah bilang, Tuhan, engkau pilih, Tuhan suruh saudara pilih, engkau mau aku sembuhkan atau diselamatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata keselamatan itu adalah kata yang sama yang di dalamnya zozo, yang artinya melingkupi kesembuhan, saudara. Keselamatan dan kesembuhan di dalam perjanjian baru dan pola pikir perjanjian baru adalah satu paket. Keselamatan, kesembuhan, kelepasan itu adalah satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Ketika saudara dan saya menerima kebaikan Tuhan, saudara terima keselamatan, saudara tidak bisa menolak kesembuhan, saudara tidak bisa menolak kelepasan, saudara tidak bisa menolak bahwa saudara akan mendapatkan damai sejahtera yang saudara dapatkan Tuhan, karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin, saudara. Dia adalah hidup yang berlimpah. Di dalam hidup yang berkelimpahan tidak ada sakit, saudara. Jadi, saudara, orang buta ini Yesus tanya, apa yang kamu perbuat, aku perbuat bagi kamu. Kenapa, saudara? Dengar, saudara, ketika kita percaya sama Tuhan, kita perlu spesifik. Amin, saudara. Amin. Jangan cuma bilang, Tuhan engkau baik.
Aku percayakan semua janjimu, janji yang mana? Percayalah saudara, saudara dan saya tidak bisa percaya semua janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada janji Tuhan yang kita belum mengerti. Kita perlu bertumbuh untuk mengerti itu. Saya mau ambil semua janjimu, belum bisa saudara. Kita perlu bertumbuh. Dari iman kepada iman, dari anugerah kepada anugerah. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Pertama saudara, kita harus spesifik. Apa maumu? Apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Amin saudara. Berdoa minta jodoh dari Tuhan yang spesifik. Saya serius saudara. Itu penting saudara. Ya. Yang spesifik saudara. Minta orang yang takut akan Tuhan itu harus penting. Minta orang yang mau bertumbuh bersama dengan saudara. Kalau saudara misionaris berdoa juga dapat jodoh yang juga punya hati misionaris. Amin. Ya. Jangan satunya misionaris, satunya ibu rumah tangga rumahan, nggak mau keluar-keluar saudara ya. Maunya bertahan dalam kubu rumahnya aja, nggak bisa saudara. Ya. Berdoa itu harus spesifik, minta. Makanya mintanya harus spesifik. Amin saudara. Saudara saya mau, saudara utang saya dibayar, saya ambil terobosan keuangan. Berapa yang saudara mau bulan ini? Mulai dari angka yang kecil, mengalami Tuhan saudara. Saudara mulai berdoa, minta sungguh-sungguh. Dan kemudian saudara-saudara catat doa saudara spesifik itu nomor 1. Jadi ada catatan, amin saudara. Kalau saudara mau bertumbuh dengan iman saudara, saudara harus punya jurnal. Amin saudara. Kalau sudah nggak tahu, saudara akan lupa. Catat apa yang saudara mau. Lalu saudara cari ayatnya. Berdoa minta Tuhan mewahyukan ayatnya. Temukan ayatnya, berdoa. Renungkan ayat itu biar ayat itu menjadi wahyu buat saudara. Sampai Roh Kudus bekerja membuat ayat itu jadi hidup. Amin. Ya. Dan kemudian ucapan, jangan lepaskan janji yang telah Tuhan kasih kepada saudara. Dan yang sudah pasti yang Tuhan kasih kepada saudara. Di dalam Wahyu 12 ayat 11 saudara, ya. Dan mereka mengalahkan dia, itu penuduh kita, itu iblis penipu saudara. Oleh satu, darah anak domba. Oleh kesaksian bahwa Yesus telah menyucikan kita dari semua dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena darah anak domba saudara. Mereka mengalahkan musuh. Yang kedua saudara, oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian itu artinya saudara, kita percaya apa yang Alkitab katakan. Kita seia dan sekata dengan apa yang Allah katakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa apa yang Allah katakan itu real. Amin. Kita harus merubah pola pikir kita bahwa apa yang Allah katakan itu lebih real daripada dunia ini, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, saudara. Prakteknya sederhana aja, saudara ya. Sudah tidak perlu menjadi martir, sudah berpegang pada wahyu atau rema yang telah saudara dapat apapun terjadi, berpegang teguh, menjaga perkataan saudara. Saudara akan mengalami terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Dan imannya terus bertumbuh dan saudara akan mengalami mujizat yang lebih besar dan saudara akan lebih berani untuk percaya pada hal-hal yang lebih besar. Amin saudara. Saya mau sharing sama saudara ya, bagaimana saudara ya, firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Pertama saudara, kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari saudara? Karena ketika kita membaca Alkitab, kita mendapatkan data yang ada di Alkitab. Saudara, pertama-tama saudara, Alkitab itu menjadi pengetahuan, menjadi kita tahu gitu ya. Hanya karena saudara dan saya tahu Alkitab, itu tidak berarti pikiran kita berubah seperti apa yang Alkitab katakan. Tapi kita tahu saudara, kita tahu kita harus menginjil. Kita tahu bahwa kita punya kuasa, tapi kita nggak bisa bergerak. Kenapa saudara? Kita tahu ada bagian memori. Ya, itu istilah saya saudara, kita tahu ada bagian memori. Tapi bukan bagian pola pikir, saudara. Ya, saudara dan saya tahu bahwa kebenaran tersebut ada di Alkitab. Itu adalah hal yang dasar, saudara. Pertama-tama kita harus tahu. Tapi itu belum sampai ke dalam hati kita, saudara. Kenapa, saudara? Dari mana kita tahu bahwa Alkitab itu ada dalam hati kita? Ketika ayat tersebut menimbulkan damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ketika saudara melakukan kebenaran, hati saudara akan tenang dan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan saudara merasakan sukacita yang melampaui segala akal. Saudara nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi saudara merasakan ada rasa tenang yang luar biasa.
Dengar baik-baik saudara, itulah berkat Allah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Berkat Allah dalam hidup kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dan tubuh kita sampai hari kedatangan Yesus Kristus. Amin saudara. Itu sebabnya saudara jangan marah-marah, jangan saudara membenci orang, karena itu merusak damai sejahtera yang telah Allah berikan kepada saudara. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita juga harus mengampuni, karena ketika kita tidak mengampuni itu menghalangi kita untuk percaya kepada Allah, karena kita berpikir terus hal yang jelek saudara. Ya. Dan saudara, bagaimana ketika kita tahu kita butuhkan satu ayat dan ayat itu belum menjadi rema saudara. Ya, sekarang saudara punya pengetahuan dan saudara tahu ada ayat yang mengatakan oleh bilu-bilunya aku telah sembuh. Bagaimana caranya saudara? Saudara ambil ayat itu, saudara baca dan renungkan berulang-ulang. Dan saudara baca, renungkan dan katakan dengan mulut saudara. Amin saudara. Ya, dan saudara berusaha melakukan ayat itu saudara ya. Walaupun kelihatannya belum jadi rema, sudah berusaha lakukan saudara ya. Dan saudara berikutnya saudara, ayat itu akan bertumbuh dalam hati kita. Ayat itu akan masuk ke dalam hati kita saudara ya. Perlahan-lahan saudara, pikiran kita mulai berubah. Apa yang tadi buat kita itu adalah janji Allah tetapi mustahil. Tiba-tiba saudara berpikir seperti janji Allah ini berpikir. Saat itulah kita mengalami pembaharuan budi. Kita mendoakan orang sakit bukan karena sebuah program. Kita menginjil bukan karena sebuah program. Karena disuruh oleh pastor, karena gereja punya acara, karena saya supaya bisa lulus ini. Tetapi sudah menginjil karena sudah berpikir, ketika injil ini diberitakan, orang yang bertobat dan dia akan mengalami kesembuhan. Saudara mulai merubah cara berpikirnya, saudara. Saat itulah kita mengalami pembaharuan budi. Amin, saudara. Kita bertumbuh iman kita ke tahap berikutnya. Kita mengalami pembaharuan budi. Dan ketika pembaharuan budi ini kita konsisten ikutin, terus-menerus melakukannya, saudara, maka itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kebenaran yang hidup dalam hidup kita, di mana firman itu telah menjadi daging dalam hidup kita. Amin, saudara. Begitu tahapnya firman itu bertumbuh, saudara. Ya, sudah saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan. Saya percaya ini sudah menjadi berkat buat saudara. Saudara kekasih, saya percaya kerinduan hati Tuhan yang paling besar dan kerinduan hati saya adalah saudara kita semua mengalami mujizat Tuhan dari hari ke hari, saudara. Tidak ada sukacita yang lebih besar di muka bumi ini kecuali sudah kita mengalami Tuhan hari ke hari. Dan itulah yang dunia dan menantikan. Kita mengalami Tuhan dari hari ke hari, saudara. Kita mengalami metanoia, pembaruan cara berpikir kita. Dan hari ini saudara, saya sudah sampaikan firman khotbah yang sangat penting. Apa itu iman yang sejati? Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita saudara baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan rema dari firman Tuhan. Dan sudah setelah kita dapat rema itu, mari kita catat saudara semuanya. Dan kita ucapkan dan kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Oh ya, satu lagi saudara, setelah kita mengalami mujizat, saudara harus bersaksi tentang mujizat itu. Itu akan membuat saudara, iman kita akan bertumbuh dari iman kepada iman. Amin saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara kekasih, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dengan firman Tuhan ini. Kami tahu bahwa firman Engkau dahsyat dan berkuasa, yang sanggup merubah hati dan pikiran manusia. Hari ini kami terbuka pada firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam hati setiap anak-Mu yang mendengar firman ini. Sehingga firman itu bukan hanya sekali lewat, tapi akan menjadi praktek hidup, gaya hidup kami, Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan bangkitkan sebuah generasi yang mengerti tentang iman dan melangkah dengan iman yang benar ya Bapa. Dan bukan seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Engkau, yang sembarangan berkata tentang iman, bukan berbicara tentang motivasi, tetapi benar-benar mengalami iman yang hidup. Terima kasih Bapa, kita syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan kasih-Nya dan pengampunan Tuhan. Karena kasih-Nya, Tuhan Yesus mau mati di kayu salib bagi kita semua. Supaya dosa kita diampuni, diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika kita mengambil perjamuan, kita mengingat, mari kita angkat bersama-sama
kita mengingat bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa semua sakit penyakit kita, semua kelemahan kita telah ditanggung Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita memakan ini, kita percaya bahwa semua sakit penyakit kita telah sembuh. Ada amin. Sakit penyakit apapun, kita mengingat bahwa sakit penyakit itu telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga anggur ini melambangkan darah Yesus. Bahwa darah Yesus telah dicurahkan di kayu salib. Darah inilah yang menguduskan kita, yang mengampuni kita sekali untuk selama-lamanya. Darah inilah yang telah membenarkan kita. Ketika kita mengambil perjamuan ini, kita mengingat bahwa kita adalah orang benar. Dan orang benar itu besar kuasanya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita semua berdoa, mengucap syukur. Bapa, kami terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala apa yang Yesus lakukan di kayu salib bagi kami. Yesus mati di kayu salib untuk dosa kami, untuk sakit penyakit kami, sehingga sakit penyakit dalam bentuk apapun tidak berkuasa, tidak berdaulat atas tubuh kami, atas hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami menerima berkat, kekuatan ilahi, kesehatan ilahi, umur panjang yang Engkau berikan kepada kami, kekuatan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, selamat pagi saudara, kekasih dalam Tuhan. Kita selesai kebaktian pada pagi ini, pagi yang diberkati, dan kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita. Angkatlah kedua tanganmu, saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan pengertian yang benar untuk mengenal Allah Bapa di surga secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus yang semakin dalam, semakin malam, semakin dalam. Diberkatilah engkau dengan pengertian, dengan roh pewahyuan untuk mengenal Dia dengan benar. Diberkatilah engkau dengan mata hatimu yang terang untuk mengenal betapa dalamnya kasih Allah, betapa dalam tinggi lebarnya kasih Allah dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar, engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Diberkatilah apa yang kau pegang dengan tanganmu berhasil, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, panjang umur menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan. Amin. Halo Jemaat New Life Anugerah Kebenaran semua dimanapun Anda semua berada. Kembali lagi nih dengan saya Timotius Kevin Santoso di acara Dian. Nah, kali ini saya udah kedatangan tamu spesial lagi nih. Ada Miss Reren di sini. Halo Miss Reren, apa kabar Miss? Halo Koko, halo semuanya. Wah, luar biasa nih ya. Miss Reren, aku dengar Miss Reren ada kesaksian nih Miss. Boleh ceritain nggak sih Miss kesaksiannya tentang apa gitu Miss? Oke, thank you untuk kesempatannya ya. Oke, hari ini saya mau kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan saya.
I see. Boleh dijabarin lebih lagi nggak, Miss? Gimana tuh ceritanya? Ya, waktu 3 tahun yang lalu kan saya pernah operasi usus buntu. Nah, setelah operasi semuanya oke, akhirnya setelah beberapa hari di rumah sakit pulang kan. Nah, waktu pulang dari rumah sakit itu mulai malam itu tidak bisa tidur. I see. Dan perutnya mulai mual, sakit. Nah, setelah beberapa hari akhirnya karena sering sakit dan tidak bisa makan, itu akhirnya saya dibawa lagi ke Budiasi dan dirawat lagi satu malam. Nah, waktu ke Budiasi dicek dokter, sebenarnya ada asam lambung. Nah, asam lambung ini sebelumnya saya nggak punya asam lambung sebelumnya, tapi setelah operasi jadi sakit asam lambung ternyata karena antibiotiknya yang terlalu keras, akhirnya kena ke lambung gitu. Tapi ini sakitnya biasanya kan kalau lambung tuh sakitnya di ulu hati kan, kebanyakan. Tapi saya tuh di perut sebelah kanan. Dan dokter bilang tuh mahnya itu di usus 12 jari. Saya juga baru tahu sih ada mah di usus 12 jari. I see. Lalu setelah itu apa yang terjadi tuh, Miss? Boleh diceritain lebih lanjut nggak? Oke. Iya, jadi itu kan setelah pulang dari rumah sakit tuh saya memang dikasih antibiotik banyak sama dokter kan. Untuk menghindari infeksi gitulah ya. Nah, pas saya minum itu akhirnya kan lambungnya bermasalah. Ternyata obatnya terlalu keras, jadi lambungnya nggak kuat gitu. Nah, habis itu saya dibawa lagi tuh ke Budiasi, ke rumah sakit kan, kontrol lagi, nginap lagi semalam. Jadi tambah parah gitu karena minum obatnya itu. Ya, tapi bukan yang dioperasi, tapi malah lambungnya yang kena gitu. Jadi waktu sampai di rumah sakit dikasih obat lambung, tapi tidak sembuh gitu loh, tidak sembuh. Terus karena di rumah sakit cuma dikasih obat lambung, ya sudahlah, mending dirawat di rumah aja gitu kan. Terus kami pulang, habis pulang dari rumah sakit tuh besoknya itu sakitnya sakit banget gitu. Belum pernah jadi gitu ya. Belum pernah sebelumnya, pokoknya sakit banget. Jadi kalau saya gambarkan ya, perut itu tuh kayak diremes gitu loh. Nah, habis itu kayak disayat gitu. Itu sakitnya luar biasa, sampai saya kalau itu sakit tuh sampai keringat dingin gitu. I see. Nah waktu itu kan kalau nggak salah tuh Piala Dunia ya, nonton bola ya. Jadi itu bapak-bapak tuh udah janjian mau nobar di Sekre Lama waktu itu. Terus ada Papi kan, ada Pak Coeng, ada Ko Alung tuh ada Mr. Freddy. Jadi mereka itu rencananya mau nobar gitu. Nah, karena saya kesakitan, akhirnya kan Mas Hari telepon Papi kan, telepon Pak Coeng, terus akhirnya mampirlah ke rumah gitu, mampir ke rumah lihat. Nah, waktu Papi nyampe rumah, akhirnya saya didoain. Nah, waktu didoain itu terasa gitu, waktu didoain saya masih ingat doanya itu, Papi bilang saya mengikat setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus gitu. Nah, waktu itu waktu didoain itu tuh terasa di perut saya itu kayak gini loh. Saya tuh kalau gambarin tuh kayak kalau kalau kita ikat binatang gitu ya, diikat. Binatang ini nggak bisa gerak, cuman dia kayak gini-gini gitu kan, nggak bisa gerak. Ya saya rasain seperti itu. Jadi waktu didoain saya ikat sakit penyakit itu di dalam tuh seperti itu, kayak nggak bisa gerak gitu. I see. Jadi itu kerasa banget. Dia kayak berusaha untuk
bergerak tapi nggak bisa gitu. Itu terasa banget. Itu luar biasa. Nah waktu itu saya rasa kok udah nggak sakit ya gitu kan, udah nggak sakit. Itu udah Tiba-tiba nggak aja sakit, gitu ya. itu hilang sama sekali. Gitu. Tapi dia seperti kayak berusaha untuk bergerak gitu loh. Kayak berusaha untuk bergerak tapi kayak ada yang nahan gitu. Kebayang. Itu tuh terasa banget. Itu tuh luar biasa. Belum pernah saya alamin yang begitu. Nah, akhirnya saya sudah tenang. Tapi karena kita mau pastiin ada penyakit lain nggak gitu kan. Akhirnya kita putuskan tetap cek ke Siloam gitu. Nah waktu akhirnya papi, mami berangkat, terus ada Mr. Freddy juga, ada Miss Tirsa juga. Kami berangkat ke Siloam, dan waktu di Siloam itu dicek, terus dikasih obat mah. Tapi sebenarnya pas perjalanan ke Siloam saya sebenarnya sudah sembuh gitu. Udah merasa sembuh gitu ya? Ya sudah merasa sembuh, cuman kita mau pastiin aja gitu kan, lebih baik dicek gitu. Nah waktu dicek dokter sih dicek semua normal. Terus dicoba dikasih obat mah kan. Waktu dikasih obat mah itu memang terasa di perut enak gitu. Jadi memang dokternya bilang ya ini sih mah, tapi mahnya di usus 12 jari. Jadi dikasih obat, coba kita observasi dulu selama beberapa jam, dikasih obat itu ya sudah makin enak. Akhirnya pulang, nggak perlu dirawat gitu. Dari situ ya amazed gitu loh, kalau Tuhan itu tuh luar biasa gitu. Saya kalau rasain sakitnya itu, aduh nggak kebayang gitu. Gitu. Jadi yang mau saya yang saya mau garis bawahin tuh, kalau perkataan kita itu benar-benar punya kuasa gitu. Amin. Ya, jadi waktu papi bilang saya ikat sakit penyakit, itu benar-benar diikat gitu loh. Dan itu benar-benar saya rasakan. Gitu. Wow. Itu luar biasa gitu. Jadi Pak Step khotbah tentang kuasa, otoritas, itu benar-benar gitu. Itu luar biasa. Amin, Dan saya rasain sendiri gitu. Amin. Kan kalau misalkan kita demam gitu ya, kalau misalkan saya perintahkan setiap suhu tubuh normal gitu kan, itu kan kita lihat hasilnya kan, misalkan demamnya turun, suhu tubuhnya turun. Tapi waktu saya itu saya rasakan di dalam gitu. Waktu saya ikat sakit penyakit, itu benar-benar diikat di dalam gitu. Benar-benar nggak bisa gerak gitu ya di dalam. Banget lah, ya luar biasa Tuhan kita. Saya sendiri ya, saya bersyukur saya dimuridkan di jemaat ini, saya bisa belajar. Saya belum pernah ketemu gereja yang seperti ini gitu loh. Saya belum pernah ketemu. Saya nggak bilang gereja kita ini gereja yang terbaik buat orang lain, tapi kalau buat saya ini adalah gereja yang terbaik buat saya, karena di sini saya belajar, saya dimuridkan, saya belajar di sini bagaimana memakai kuasa dan otoritas yang sudah Tuhan berikan buat saya. Amin. Itu, dan saat kita pakai kuasa itu pasti terjadi. Amin. Gitu. Amin. Jadi pertanyaannya sekarang, kita kan sudah diajarin, betul nggak? Kita sudah diajarin kalau kita itu punya kuasa. Tuhan kasih otoritas. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan kuasa, dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan buat kita? Benar. Itu paling penting poinnya. Kalau nggak, nanti hanya sekedar pengetahuan. Benar. Kalau kita nggak hidupin gitu. Jadi paling penting setelah kita mengerti, apa yang kita lakukan. Amin. Gitu. Benar. Jadi just do it aja. Kita percaya bahwa Tuhan kasih kita kuasa, Tuhan kasih kita otoritas, kita pakai. Benar. Ya, semua sakit penyakit harus tunduk dalam nama Yesus. Amin. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita nggak lakukan, ya kan? Yes, benar. Gitu. So just do it aja. Ya. Itu aja sih.
Amin, amin. Aku setuju banget ya. Bener-bener maksudnya ya. Just do it gitu ya. Kita udah diberi kuasa, udah diberi Yes. otoritas gitu ya. Dan maksudnya Betul. udah dikotbahin berkali-kali gitu ya sama Yes, Om Steph juga gitu ya. Jadi bener-bener tinggal kita praktekin aja di lapangan dan kita baru bisa lihat mujizat Betul, Tuhan bekerja betul. secara luar biasa gitu ya. Amin, Yes. amin. Wow. Ya, aku juga percaya buat jemaat yang menyaksikan kesaksian hari ini benar-benar terbakar, terbangun, terberkati juga gitu ya. Diingatkan kembali bahwa kita ini sudah diberi kuasa dan otoritas yang begitu luar biasa dari Tuhan. Kita juga Iya. percaya maksudnya segala sakit penyakit juga harus tunduk ya di bawah nama Tuhan Yesus Betul. gitu ya. Dan Amin. waktu kita Betul. perkatakan itu penyakit harus tunduk gitu ya dan harus Yes. pergi gitu ya. Dan Amin. tinggal kita Iya. praktekin aja gitu di lapangannya dan kita baru bisa lihat Betul, betul. bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa gitu ya. Yes. Amin, Agree. amin. Setuju Wow. banget. Ya. Ya, thank you Miss Reren buat kesaksiannya dan aku rasa sekian untuk episode Dian kali ini. Sampai jumpa di episode Dian selanjutnya. Bye bye. Oke, sama-sama Thank kok. you. Bye bye. God bless Thank you. you. Bless you Miss Reren.